Salam sehat. Selamat berjumpa dengan Renungan Harian HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Salam sejahtera bagi kita. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih atas berkat, kesehatan, dan kekuatan, serta penyertaan yang Engkau berikan. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami ingin mengucap syukur dan mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak tawar hati serta takut akan kebenaran yang daripada-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 8 Desember 2022, tertulis dalam Yosua pasal 8 ayat 1a. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan jangan tawar hati. Kegagalan adalah suatu kata yang sering membuat orang takut dan cemas. Kita sering berpikir, apa kata orang lain jika saya gagal? Apa jadinya hidup saya jika hidup saya kalah? Banyak berita tentang orang-orang yang kemudian mengambil jalan pintas hanya karena malu ketika menghadapi kegagalan. Untuk itu, kita harus dapat memahami dan menyikapi kegagalan dengan cara yang tepat. Kegagalan seringkali diizinkan Tuhan karena ada maksud Tuhan yang mungkin seringkali kita tidak bisa pahami. Pertama, kegagalan sering dipakai Tuhan untuk menjadi suatu peringatan bahwa ada hal-hal yang keliru yang selama ini kita lakukan. Dengan kegagalan itu, sudah seharusnya kita introspeksi diri dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk kita lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam bertindak. Kedua, kegagalan seringkali dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Saat kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka kebebasan dan kedamaian akan merebak di hati kita. Segala kegagalan itu akan menjadi pengalaman berharga dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kegagalan sebenarnya untuk orang-orang yang lemah. Kita seringkali berasumsi bahwa Tuhan hanya bekerja lewat kesuksesan dan bukan lewat kegagalan atau kelemahan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dengan setiap kegagalan dan kesesakan yang kita alami. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini dan seberat apapun beban kita, janganlah kita putus asa. Mari kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 1a ini. Dorongan yang diberikan Allah kepada Yosua untuk terus maju. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini menyiratkan bahwa dosa akan dan akibat-akibatnya sudah membuat Yosua sangat berkecil hati dan hampir membuatnya patah semangat. Kebobrokan dalam jemaat melemahkan tangan para pembimbing dan penolongnya dan menyusahkan roh mereka lebih daripada perlawanan-perlawanan dari luar. Orang-orang Israel yang berkhianat harus lebih ditakuti daripada orang-orang Kanaan yang penuh niat jahat. Tetapi Allah menyuruh Yosua untuk tidak tawar hati.
Kuasa yang sama yang menjaga umatnya sehingga tidak dihancurkan oleh musuh-musuh mereka akan menjaga mereka. Kekalahan dan melaluinya merupakan pengalaman berharga bagi seorang agar ia belajar tidak percaya diri berlebihan dan tidak sembarangan dalam bertindak. Bagi umat Tuhan, kalah atau gagal diizinkan terjadi oleh Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan ingin kita lebih mengandalkan Dia dan lebih setia pada firman-Nya. Karena itu, tidak ada gunanya hanya menyesali kegagalan. Setelah sadar akan kesalahan dan menyesalinya, harus dilanjutkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan upaya memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Kini mereka kembali menyiapkan peperangan melawan Ai dengan menyiapkan pasukan 30.000. Mereka tidak lagi memandang remeh musuh. Kali ini Tuhan mengajarkan mereka strategi yang sama sekali berbeda dari strategi ketika mereka menaklukkan Yeriko. Tuhan menggunakan taktik menjebak musuh yang terlena oleh kemenangan mereka yang terdahulu. Namun, kunci kemenangan Israel ada pada menaati mutlak firman Tuhan. Kegagalan menjadi peringatan akan pentingnya berfokus terus-menerus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Itulah yang umat Israel lakukan dengan upacara persembahan kurban serta pembacaan hukum Taurat. Tindakan ini merupakan bukti formal pertobatan sejati umat serta komitmen untuk tidak lagi mengulangi kebodohan itu. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Kita akan dapat bangkit dari kegagalan apabila kita jujur kepada Allah dan membuka diri kepada pengajaran dan pertolongannya. Allah yang tidak pernah gagal itu mampu mengubah kegagalan menjadi bagian dari perwujudan rencananya di dalam hidup umatnya. Amin. Puji syukur kami panjatkan atas segala berkat Tuhan saat ini. Kami menaikkan segala doa kami dengan segala kerendahan hati yang kami miliki, dengan keterbatasan diri dan juga kekuatan kami. Dampingilah kami dalam setiap langkah kami hari ini, supaya apapun kegiatan kami merupakan hal yang kami lakukan secara benar dan bersumber kepada Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi orang-orang benar yang tidak pernah tawar hati karena tantangan dan hambatan. Amin.